Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Semangat Pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga tetap sehat dan selamat. Amin. Jangan lupa untuk lebih baik tetap di rumah, tetap hidup sehat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tetap semangat. Pada pertemuan kedua ini, kita bersama akan membahas lebih dalam tentang kompetensi dasar 3.2. Mengapa 3.2 dulu? Ini untuk menyelaraskan dengan buku paket yang membahas tentang 3.2 dulu. Tiga bagian yang harus kita pelajari pada KD 3.2 di atas, yaitu 1. Menganalisis gerak lurus. 2. Menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton. 3. Menganalisis penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kata penerapannya di nomor 3 ini menunjukkan pada gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton. Pertama, kita bahas dulu kata menganalisis dari kata asal analisis. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya ambil dari kbbi.web.id. Analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa, baik itu karangan, perbuatan, dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, misalnya sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Jadi mari kita mulai dengan membahas menganalisis gerak lurus. Untuk itu kita mempunyai tujuan pembelajaran hari ini. Kalian dapat mendeskripsikan gerak. 2. Memberikan contoh gerak bersifat relatif. 3. Keterkaitan antara jarak, kecepatan, dan waktu terhadap gerak. 4. Mendeskripsikan konsep gerak lurus. Lalu 5. Menyebutkan macam gerak lurus. 6. Mendeskripsikan GLB. 7. Memberikan contoh GLB pada kehidupan sehari-hari. 8. Dapat membuat grafik GLB. 9. Mendeskripsikan GLBB. 10. Dapat memberikan contoh GLBB pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita mulai dengan mendeskripsikan gerak. Gerak merupakan perubahan posisi atau perubahan tempat dari suatu titik acuan. Gerak bersifat relatif, artinya tergantung pada titik acuannya. Perhatikan yang ada di pinggir jalan atau pohon ketika kita sedang berada di dalam mobil yang bergerak. Gedung dan pohon seperti bergerak, padahal kita tahu bahwa gedung dan pohon tidak bergerak. Itu menunjukkan contoh gerak relatif. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan tersebut bisa lurus seperti pada contoh boneka yang dijatuhkan pada video pertama. Bisa juga gerak lintasannya melingkar seperti gerak jarum jam dinding atau parabola, ataupun bisa tidak beraturan. Gerak lurus, gerak mobil di jalan tol. Jadi gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus atau gerak pada lintasan yang lurus. Ada dua macam gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan
gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan kecepatannya yang tetap, tidak memiliki percepatan. Contoh, pada speedometer di mobil atau motor, jarumnya tetap di angka 50 km per jam. Artinya, mobil itu bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Mobil tersebut bisa menempuh jarak 50 km dalam waktu 1 jam. Dalam 2 jam bisa menempuh jarak 100 km. Begitu juga 150 km dapat ditempuh dalam waktu 3 jam. Jadi tetap kecepatannya 50 km per jam. Yang sebelah kanan adalah speedometer untuk menunjukkan kelajuan mobil. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerak benda tersebut bisa berubah, bisa bertambah cepat, ataupun bisa bertambah lambat, tetapi secara teratur. Contoh, penerjun payung, gerak benda yang jatuh bebas, atau mobil yang bertambah secara konstan atau berkurang secara konstan kecepatannya. Sedikit tambahan untuk kelajuan dan kecepatan. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Pi sama dengan delta S per T, di mana Pi adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, sedangkan S adalah jarak dalam satuan meter, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Untuk percepatan, secara matematis dapat dituliskan A sama dengan delta Pi per delta T, dengan delta Pi sama dengan Pt dikurang P0. A adalah percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Delta Pi adalah perubahan kecepatan dalam satuan meter per sekon. Delta T adalah perubahan waktu dalam satuan sekon. Pt adalah kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon. P0 adalah kecepatan awal dalam satuan meter per sekon. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk kehadiran, tolong tulis nama dan kelas di kolom komentar YouTube ini. Untuk tugas, tulis di buku catatan dan kirim ke grup Mapel IPA di kelas masing-masing. Waktu sampai hari Selasa. Lebih cepat akan lebih baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.